Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersiapkan batin kita untuk merayakan misa hari ini, Rabu, tanggal 22 April 2020. Marilah kita mempersembahkan intensi kita masing-masing. Ada intensi khusus untuk yang merayakan ulang tahun hari ini, saudari saya Afra Saina, Arni Parera, Aurelia Maria Iswandi, Mario, Romo Koko. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit, untuk Bapak Atma Santoso, Ibu Sianti Dewi di Australia, Bapak Franciscus Saverius Sunardi, untuk kebutuhan dari anak Joy Grace, mohon mendapat teman hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk bisnis dari Bapak Dr. Teguh, Bapak Raja, Bapak Hidayat, dan Ibu Liliana. Dan istirahat kekal bagi Bapak Pius Bugis, Kakak Rikus Jamin, Kakak Yos Asmon, Anu Ince, Paulus Titus Gito, dan Bapak Wibowo Tanu Wijaya. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah kita mempersiapkan batin kita agar kita layak merayakan misa ini. Saya mengaku kepada Yang Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sudah berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya kehidupan, hidup kami telah Kau sinari cahaya dengan perantaran Yesus Putramu terkasih. Kami mohon perkenankanlah kami memperhatikan sabdanya dan menghayatinya dalam hidup kami. Sebab Dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Imam Agung dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, mulai bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi pada waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritahukanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya
menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh ambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, "Apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu?" Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan Referen. Orang malang berseru dan Tuhan mendengarkannya. Orang malang berseru dan Tuhan mendengarkannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, mulutku tetap menyanyikan pujiannya. Karena Tuhan aku bermegah-megah, hendaknya orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukaria. Orang malang berseru dan Tuhan mendengarkannya. Agungkanlah Tuhan bersama dengan daku, mari kita bersama memasyurkan namanya. Dalam doa aku mencari Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ia melepaskan daku dari segala yang menakutkan. Orang malang berseru dan Tuhan mendengarkannya. Pandanglah Dia, maka engkau bahagia. Ia tak akan mengecewakan dikau. Orang yang malang berseru dan Tuhan mendengarkannya. Tuhan menyelamatkan dia dari segala derita. Orang malang berseru dan Tuhan mendengarkannya. Bala malaikat Allah berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan untuk melindunginya terhadap bahaya. Rasailah dan nikmatilah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang malang berseru dan Tuhan mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Demikian besar cinta Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan putranya yang tunggal. Setiap orang yang percaya akan Dia memiliki hidup abadi. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita harus menjadi terang bagi sesama. Apa artinya menjadi terang bagi sesama? Terang bagi sesama berarti kita membantu sesama untuk memperbaiki diri. Kita membantu sesama untuk semakin dekat dengan Tuhan. Memberi nasihat, memberi teguran berdasarkan nilai-nilai Injil. Memberi bantuan pada mereka yang lagi galau, lagi bingung. Memberi terang, menjadi terang berarti mendekatkan diri dengan mereka yang mungkin merasa jauh dari Tuhan. Yesus Kristus sendiri sudah menjadi terang bagi sesama. Dan dia sudah menjadi inspirasi bagi begitu banyak orang. Dan Tuhan juga mengharapkan agar kita juga bisa mengikuti contoh hidup dari Yesus Kristus itu sendiri. Mungkin baik kalau pada hari ini kita juga bertanya diri, apa yang akan saya buat pada hari ini? Siapa yang perlu saya bantu hari ini? Apakah saya bisa menjadi terang bagi sesama saya hari ini? Mungkin ada orang yang kita tahu bahwa sangat membutuhkan kita hari ini. Dan kita rasakan itu. Dan mungkin juga baik kalau kita punya rencana untuk mendekatkan diri kepada mereka-mereka seperti itu. Secara khusus sekarang di saat-saat ini, begitu banyak orang yang takut akan wabah virus corona. Mungkin ketakutan mereka itu membuat mereka tambah sakit. Mungkin di saat-saat seperti ini kita betul bisa menjadi terang bagi sesama, memberi kekuatan bagi mereka, memberi harapan bagi mereka, agar mereka tidak terbunuh oleh perasaan takut dan cemas. Mari kita menyerahkan diri kita, semoga kita betul menjadi terang bagi sesama kita, di mana saja kita berada. Marilah kita membawakan persembahan kita, membawakan intensi kita, apa yang akan kita serahkan kepada Tuhan di pagi ini. Apa yang kita akan mendoakan kepada Tuhan hari ini, selain intensi yang sudah dibacakan sebelum kita merayakan misa ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini.
Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, semoga kami Kau sucikan dalam roti anggur ini, agar kami dapat melaksanakan sabda, barang siapa mengorbankan hidupnya akan menemukan hidup itu kembali, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau, namun teristimewa pada hari ini. Layaklah Engkau muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru, putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermarah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah.
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dan Bapa suci kami, Fransiskus, dan uskup kami, Siprianus Hormat, dan para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, kami serahkan mereka yang merayakan ulang tahun hari ini, berkatilah mereka semua. Dan juga mereka yang sakit, jamalah mereka ya Tuhan. Dan untuk anak kami Grace, Tuhan tuntunlah dia, semoga dia boleh mendapat teman hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkatilah mereka yang punya bisnis yang kami ingat pada hari ini. Semoga bisnis mereka selalu berkembang baik. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, secara khusus mereka yang kami ingat hari ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Marilah kita memberikan salam damai pada saudara-saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami yang hadir waktu misa ini menerima tubuh Kristus secara jasmani, saya juga mengajak kalian semua yang hadir di rumah, yang juga ikut misa ini secara rohani, untuk sekarang berdoa, memohon Tuhan untuk hadir secara rohani dalam diri saudara sekalian. Karena itu saya mengajak kalian semua untuk berdoa bersama saya. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya iman, ajarilah kami menyayangi cahaya yang Kau sinarkan dalam hidup kami dengan perantaran Yesus Putramu.
Semoga segala yang kami lakukan terlaksana di hadapan-Mu, menurut teladan Kristus Putra-Mu. Tuhan, berkatilah kami semua yang hadir secara fisik dan rohani dalam perayaan misa ini. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Dan jamahlah mereka yang sakit. Berilah kesuksesan bagi yang berbisnis hari ini. Dan berilah istirahat kekal bagi mereka yang sudah meninggal, hiburan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Doa ini kami sampaikan dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SVD Kubu Flores NTT Indonesia.